akan menggunakan rubrik seperti yang di ruang kolaborasi kemarin. Sebelum saya melakukan pengamatan nih Bu Ai, saya boleh ya mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Ai? Boleh sekali. Bu Ai ini nanti ingin saya membantu Bu Ai mengembangkan kompetensi yang mana nih? Iya Bu Is, kebetulan nanti saya akan melakukan coaching Bu Is. Kompetensi yang saya kembangkan nanti, saya akan mengembangkan kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu Is. Nah, di bagian mana nih Bu Ai yang ingin saya amati lebih mendalam lagi nih? Iya, dari kompetensi yang saya sampaikan tadi kepada Bu Is, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan nanti kompetensi yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Is. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya. Bagaimana nih penilaian Bu Ai sendiri terhadap apa yang mau Bu Ai kembangkan? Iya. Penilaian yang saya kembangkan nanti, saya harapkan nanti ketika melakukan coaching nanti, coaching nanti itu bisa, harapan saya coaching nanti bisa menyampaikan atau menceritakan masalah yang dihadapi dan juga bisa menemukan ide atau solusi atau langkah-langkah yang dia ambil untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu nggih. Berarti ini penilaian Bu Ai mau membantu temannya gitu ya. Harapannya Bu Ai dari kegiatan observasi ini apa yang mau tujuannya Bu Ai, apa yang diinginkan begitu? Ya, harapan saya untuk melakukan observasi ini, saya ingin lebih memahami tentang proses coaching ini dengan menggunakan alur cerita yang lebih baik. Jadi saya ingin bisa mendalami proses kegiatan coaching ini lebih baik lagi dari apa yang sudah saya amati. Oh gitu, berarti mau mengembangkan kompetensi di coachingnya begitu ya Bu Ai ya, masuk di alur tirta. Betul. Gitu aja Bu Ai untuk sebelum observasi ya. Di sini saya observasi ya Bu Ai ya. Silakan. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Pak Zen. Bagaimana kabarnya Pak Zen? Alhamdulillah Bu Aini. Alhamdulillah. Bu Aini sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Zen. Ada apa ini Pak Zen? Kok tiba-tiba datang ke sini Pak Zen? Sebelumnya saya mohon maaf ini mungkin hari ini saya menunggu aktivitas Bu Aini bisa hari ini. Enggak apa-apa Pak Zen, saya enggak repot kok. Oke, saya sedikit ada unek-unek Bu Aini yang mana saya kemarin ketika observasi saya ditegur sama ibu kepala sekolah karena dalam observasi saya kurang maksimal. Yang pertama, yang kedua yang tidak sesuai dengan alur, yang ketiga kondisi kelas yang tidak bisa diatur oleh saya. Oh begitu. Oke, itu masalah yang dihadapi Pak Zen sekarang ya? Iya Bu Aini. Oke, terus tujuan Pak Zen untuk melakukan pertemuan ini untuk apa ya Pak Zen? Tujuan saya adalah untuk menceritakan untuk saya mungkin ada solusi dari Bu Aini. Mudah-mudahan ya Pak Zen ya, setelah kita melakukan pertemuan ini kita bisa saya bisa membantu untuk mencarikan solusinya ya Pak Zen ya. Oke. Kira-kira Pak Zen, setelah Pak Zen menceritakan dari masalah yang dihadapi sekarang ini, kira-kira apa yang paling penting menurut Pak Zen dari masalah yang dihadapi sekarang? Yang paling penting adalah saya harus menjadi orang yang terbaik dari sebelumnya Pak Aini. Moto saya emang itu. Yang kedua yaitu saya harus belajar dari kesalahan. Berarti harus lebih baik daripada kemarin ya Pak Zen. Biar saya itu bermanfaat buat orang. Amin. Ya, berarti dari masalah yang dihadapi Pak Zen tadi,
Tentunya ada ini ya, pasti ada hambatannya ya ketika melakukan supervisi tadi itu ya. Ya, baik. Kira-kira apa hambatannya Pak Zen yang dirasakan? Hambatannya yang saya rasakan yang utama adalah saya masih kurang percaya diri Mbak ini. Ketika ada observasi bersama ibu kepala sekolah, apa yang dipikirkan saya ketika itu hilang semua Mbak ini. Jadinya ya mungkin itu masalah saya, jadinya saya sampai ditegur oleh kepala sekolah gitu. Iya iya iya. Berarti itu hambatannya ya, kurang percaya diri itu ya Pak Zen ya. Oke. Kira-kira dari kurang percaya diri tadi itu hambatan dari Pak Zen, pasti harus mencari solusinya kan Pak Zen ya. Nggak mungkin berhenti di situ. Kira-kira Pak Zen mungkin ada solusinya. Apa solusinya Pak Zen untuk bisa menyelesaikan masalah ini Pak Zen? Solusinya adalah saya harus banyak-banyak berlatih mengenai kepercayaan diri saya ya. Yang kedua banyak bertanya dengan teman sejawat atau teman kakak kecil yang ada di sekolah mengenai materi yang lebih menarik lagi biar anak-anak itu ketika belajar PJOK lebih senang dan gembira juga. Memang harus seperti itu ya, anak-anak kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya Pak Zen ya, supaya anak-anak lebih semangat belajarnya. Ya. Betul sekali, hebat sekali Pak Zen solusinya. Terus dari solusi yang Pak Zen sampaikan tadi, adakah konsekuensinya Pak Zen? Dari setiap solusi yang Pak Zen sampaikan tadi, kira-kira adakah konsekuensinya? Ada buat ini dari kalau saya tidak belajar percaya diri dari sekarang ya sampai seterusnya saya tidak ada peningkatan performa dalam pembelajaran buat ini. Jadinya penguasaan kelas apabila dilihat orang, apalagi di sekolah kami kan banyak lalu lalang wali murid yang lewat, jadinya mungkin ada wali murid lewat, CS lewat, jadinya kalau saya tidak punya percaya diri ya apa jadinya kelas tersebut baik. Iya, betul. Jadi kita harus ini Pak ya, konsekuensi harus dari solusi tadi harus ada konsekuensinya Pak ya, harus lebih ada perubahannya ya Pak ya. Oke, kalau misalkan Pak Zen dari hambatannya tadi, solusinya tadi, kira-kira kalau dilihat dari skala angka 1 sampai 10 nih, kira-kira di angka berapa Pak Zen dalam melakukan supervisi nanti itu kira-kira di angka berapa nih? Kalau dari angka 1 sampai angka 10? Saya insya Allah masih angka 7 Pak ini. Karena kenapa? Karena masih saya belum percaya diri tadi. Mungkin kelihatan pimpinan jadinya mental saya itu langsung down gitu. Tapi saya harus berusaha untuk memperbaiki agar saya mendapatkan nilai yang terbaik. Ini ya seperti itu ya Pak Zen ya. Harus berusaha lebih baik lagi. Oke, kira-kira rencana Pak Zen nanti. Nah, tadi kan sudah menunjukkan di skala 7 ya Pak Zen ya. Kira-kira apa prioritas Pak Zen nanti yang Pak Zen siapkan untuk bisa mencapai supervisi yang lebih baik lagi? Nanti insya Allah di supervisi kedua saya harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang harus saya perbaiki yaitu pertama percaya diri saya dulu. Nah, yang kedua yaitu tentang pembelajaran yang harus saya siapkan. Ya, saya minta sharing kepada teman-teman senior atau angkatan saya yang ada di Kantor PJOK di sekolah kami. Ini Bu. Hebat sekali, luar biasa Pak Zen itu. Siap. Memang harus diprioritaskan itu ya Pak Zen. Oke, kemudian tadi rencananya Pak Zen seperti itu. Pasti ada strateginya kan? Nah, kira-kira strategi yang bagaimana? Strategi apa yang Pak Zen lakukan untuk mencapai supervisi yang berikutnya itu yang lebih baik lagi? Di strategi saya yang harus saya lakukan adalah ya pertama itu harus banyak membaca buku atau referensi-referensi ya bagaimana caranya percaya diri itu menjadi lebih baik buat ini. Gitu. Betul, ya, hebat sekali. Kemudian kalau tadi itu ya strategi yang dilakukan Pak Zen, pasti nanti Pak Zen bisa mengukurkan keberhasilannya sampai mana tadi. Kira-kira apa ukuran keberhasilan Pak Zen nanti
untuk rencana aksi yang Pak Zain lakukan nanti? Yang harus saya lakukan adalah ya itu harus lebih baik dari sebelumnya. Kalau kemarin mungkin observasi yang pertama saya ketakutan melihat ibu kepala sekolah. Nah, kalau observasi yang kedua, insya Allah saya harus lebih baik, lebih pede lagi sehingga pembelajaran PJOK yang saya pelajari hidup dan anak-anak riang gembira. Harus itu ya Pak Zain ya, karena PJOK itu pembelajaran yang menyenangkan, harus bisa menciptakan yang menyenangkan juga ya. Oke, tadi sudah disampaikan Pak Zain tentang strateginya, ukuran keberhasilan yang dilakukan Pak Zain. Pasti nanti harus, ini kan Pak Zain ya, komitmen. Nah, Pak Zain harus komitmen ketika sudah melakukan rencananya tadi. Komitmen apa yang harus dilakukan Pak Zain untuk supervisi yang lebih baik lagi? Komitmen saya yaitu satu, yaitu harus percaya diri. Yang kedua yaitu pembelajaran yang lebih meriah lagi buat pemimpinnya, anak-anak dia senang saat belajar di PJOK. Harus itu ya. Pasti nanti komitmen Pak Zain itu pasti harus ada dukungan dari orang lain ya Pak Zain ya. Kira-kira siapa Pak Zain untuk siapa yang bisa mendukung untuk komitmen yang dijalankan Pak Zain? Yaitu yang pertama yaitu kepala sekolah tetap terkait dengan sarana prasarana. Yang kedua yaitu teman sejawat. Sebelum kita pembelajaran, saya sebagai guru PJOK harus mengetahui keadaan kelas dulu ya, mana yang kinestetik atau tidak. Untuk pembelajarannya saya banyak-banyak sharing kepada senior-senior yang ada di sekolah. Berarti Pak Zain melakukan kolaborasi ya sama senior-senior yang lebih berpengalaman ya Pak Zain ya. Oke, alhamdulillah. Luar biasa Pak Zain, mulai dari rencananya, mulai dari strategi-strateginya tadi, luar biasa Pak Zain. Semoga nanti Pak Zain benar-benar bisa melakukan supervisi yang lebih baik lagi dan sudah tidak grogi lagi ya Pak Zain ya, lebih percaya diri. Oke, baik Pak Zain, kalau begitu mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak Zain ya. Mungkin semoga ya, saya doakan semoga Pak Zain nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ketika disupervisi oleh kepala sekolah. Ya. Saya tunggu nanti supervisi kedepannya harus lebih baik lagi. Siap ya Pak Zain ya. Tetap semangat ya Pak Zain ya. Terima kasih banyak Bu Aini atas waktunya hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya izin dulu keluar. Silakan. Alhamdulillah ya Bu Aini ya sudah melaksanakan sesi coaching tadi. Alhamdulillah ya Bu Is. Sekarang kita bisa berbincang untuk hasil observasi saya tadi ya Bu Aini. Bisa. Bu Aini, bagaimana panjenengan ini tadi menilai sendiri performa dari kompetensi yang dikembangkan di awal? Tadi kan panjenengan menyampaikan ini yang dikembangkan, mau dikembangkan ada mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. Nah ini menurut Bu Aini sendiri nih performanya tadi di coaching bagaimana? Alhamdulillah tadi setelah melakukan coaching dengan Pak Zain tadi, alhamdulillah saya sudah bisa melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta dengan baik. Tadi saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, saya juga sudah mendengarkan aktif ketika Pak Zain menceritakan permasalahannya tadi sampai Pak Zain bisa menemukan solusi dan ide-idenya. Alhamdulillah saya bisa mengembangkan kompetensi yang saya rencanakan tadi sehingga alur cerita ini bisa berjalan dengan baik sampai bisa menggali coaching untuk bisa menemukan ide-ide dan bisa menceritakan permasalahannya. Jadi Bu Ai sudah bisa menjelaskan tadi ya, kenapa Bu Ai bisa misalkan menilai performa kompetensi ini sudah dikembangkan. Bu Ai tadi sudah menyampaikan sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke coaching begitu ya. Betul sekali. Bu Ai ini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan dari saya Bu Ai? Boleh, dengan senang hati Bu Is. Terima kasih Bu Ai. Oke, saya tadi mengamati dari Bu Ai yang mendengarkan aktif nih Bu Ai. Jadi Bu Ai, saya menilai begini, sudah lebih tinggi loh ini dari standar yang panjenengan rujuk di awal tadi. Masya Allah.
Terima Tadi Bu kasih. Eka minta kompetensi mendengarkan aktif. Nah, tadi saya sudah mengamati Bu Ai sudah mengulang kembali dari pertanyaan, apa itu jawaban dari kunci begitu ya. Iya. Ketika panjenengan mengulang kembali, bahkan mencatat tadi. Nah, berarti ini kan panjenengan sudah mendengarkan secara aktif. Kemudian Bu Ai juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik yang menggugah ide dari kunci. Sudah, saya rasa sudah lebih tinggi standarnya dari yang di awal kita rujuk tadi. Oke, selanjutnya Bu Ai, bagaimana perasaan Bu Ai ketika mendengar hasil pengamatan saya? Alhamdulillah, perasaan saya setelah melakukan kegiatan coaching tadi, saya merasa saya dengan menggunakan alur kita itu saya sehingga merasa lega karena bisa menggali coach tadi, bisa menggali menceritakan permasalahannya sampai coach bisa menemukan ide-ide dan solusinya tadi. Alhamdulillah saya bisa lebih memahami tentang proses coaching ini menggunakan alur cerita yang lebih baik. Wah, ini ada adzan, kita tunggu dulu nggih adzannya. Siap. Oke, alhamdulillah kita lanjut lagi nggih Bu Aini nggih setelah Yes. mendengarkan adzan tadi nggih. Bu Aini tadi merasakan senang nggih karena tadi hasil observasinya ya sudah lebih tinggi kalau menurut saya dengan standar yang sebelum kita observasi tadi. Nggih, Bu Aini, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang dari Bu Aini untuk meningkatkan lagi performa kompetensinya Bu Aini? Iya. Dari kegiatan ini tadi, coaching ini tadi, dalam bayangan saya, angan-angan saya harus terus lebih meningkat lagi kegiatan coaching ini, harus lebih baik daripada kegiatan hari ini. Dan saya harus terus belajar, saya harus lebih memahami bagaimana proses Tirta ini lebih baik lagi daripada hari ini. Tuh, guys. Oke, kapan itu mau panjenengan lakukan peningkatan Ya, ini? saya akan melakukan ya mulai dari sekarang, guys. Karena hari ini sudah melakukan, mulai dari besok harus secepatnya. Secepatnya, satset gitu ya Bu Aini? Satset, betul sekali. Bu Aini, kalau misal Bu Aini butuh bantuan nih untuk kegiatan pengembangan kompetensinya Bu Aini, siapa saja yang mau panjenengan libatkan dalam peningkatan ini? Dalam peningkatan tentunya saya orang-orang yang mendukung dari kegiatan saya ini nanti yang pertama kepala sekolah, saya harus banyak sharing kepala sekolah ke bagian kurikulum sama teman sejawat. Saya harus lebih banyak melakukan kolaborasi dan sharing supaya saya bisa melakukan supervisi ini lebih baik lagi. Begitu, oke. Bu Aini, hasil pengamatan ini tadi ya sudah saya catat dalam form supervisi. Nah, sebelum kita mengakhiri nih, bisa Bu Aini sampaikan kembali apa yang Bu Aini dapatkan dari kegiatan pengamatan hari ini? Ya, alhamdulillah dari hasil kegiatan coaching hari ini, alhamdulillah saya sudah bisa mengembangkan kompetensi yang saya harapkan, yaitu tadi yang lebih spesifik saya sudah bisa melakukan mendengarkan aktif ketika coaching menceritakan, saya sudah bisa melakukan mendengarkan secara aktif dan saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya tadi. Tuh, Oke. Terima kasih ya Bu Aini atas waktunya. Mohon maaf kalau saya tadi mengganggu jam pelajaran panjenengan. Sama-sama Bu Is, dengan senang hati. Ya, semoga kita sama-sama bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih baik Bu Aini. Terima kasih Bu Aini, bisa kembali ke ruangan Bu Aini. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.